Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para penonton yang sedang menyaksikan program Smektra Podcast kali ini. Bersama saya Siti Alia Zahra yang akan menjadi host pada program ini. Nah, tentunya seperti episode-episode sebelumnya nih ya, saya nggak akan sendiri dong di sini. Sekali ini saya ditemani oleh Kak Mira Nur Latifah. Assalamualaikum Kak Mira. Waalaikumsalam. Nah, Kak Mira di sini bakalan nemenin saya nih ya, nemenin buat berbincang-bincang seputar tema yang kita bawakan nih. Kali ini kita membawakan tema tentang generasi muslim berakhlakul karimah di era digital. Nah, ngobrol-ngobrol tentang itu nih Kak, apa sih akhlakul karimah itu? Dari pengertian akhlak sendiri ya, mungkin Iya. udah tahu. Akhlak sendiri itu suatu perbuatan yang didorong atas keinginan manusia, seseorang, untuk melakukan sebuah perbuatan secara sadar. Nah, akhlakul karimah sendiri pengertiannya itu yaitu perbuatan terpuji, perbuatan baik, perbuatan mulia yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Hal ini juga udah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Oke. Nah, akhlakul karimah ini pasti menyangkut tentang akhlak kita masing-masing nih ya Kak. Contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri ini apa sih? Kayak gimana gitu klasifikasinya? Oke, aku ambil contoh yang gampang aja ya. Iya. Mungkin untuk generasi sekarang aja ya, sebagai generasi untuk selanjutnya gitu ya. Kita bisa ambil contoh dengan melakukan perbuatan yang jujur, sopan santun, perkataan yang jujur, juga tawakal. Tapi Ada tapinya. tapi nyatanya yang dari aku lihat sekarang di lingkungan sekitar aku, masih banyak generasi remaja zaman sekarang tuh yang akhlaknya itu sedikit melenceng dari akhlakul karimah. Seperti apa tuh Kak? Aku ambil contoh yang umum aja, yang sering aku dengar, yang sering aku tahu aja ya. Kayak bertegur sapa. Mungkin bagi kita itu kayak simpel gitu. Tapi nyatanya di generasi sekarang ini ya, cara dia bertegur sapa dengan orang-orang sekitarnya, dengan orang yang terdekat itu kayak menurut saya sendiri itu agak tidak mencerminkan dengan sebutan-sebutan yang sering dia ucapkan dengan sebutan yang mungkin apa ya, maaf ya, kurang pantas gitu ya. Harusnya kan ya bertegur sapa yang baik itu mengucapkan salam lalu menyebut namanya. Betul. Tapi dari yang saya dengar, dari yang saya lihat sendiri di lingkungan sekitar saya itu, nyatanya banyak generasi remaja sekarang ketika dia memanggil temannya, bertegur sapa dengan temannya itu, bahasa panggilan-panggilan dan sebutan yang dia ucapkan itu Mungkin kurang sopan ya. nah, apalagi di tempat umum gitu kan, nggak semua orang bisa menerima gitu, termasuk saya sendiri jujur Sebagai pendengar. agak kurang nyaman dengan Iya. sebutan-sebutan kayak gitu. Karena bertegur sapa sendiri itu juga udah dijelaskan juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, tegurlah manusia, nasihatilah manusia dengan cara yang baik, dan jika terjadi perdebatan maka berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, itu tadi cara bertegur sapa yang baik ya Kak ya. Seperti anjuran Rasulullah kan ya Kak? Iya, anjuran Nabi ya. Mungkin teman-teman generasi sekarang bisa ditiru juga ya untuk mengurangi juga cara bertegur sapa dengan panggilan-panggilan yang Betul unik tuh, ya, harus unik. dikurang-kurangin tuh. Seperti kayak menggunakan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat yang bagus. Lalu saat kita menegur seseorang itu usahakan hanya antara kita dengan orang yang kita tegur. Jangan jangan ada orang ketiga lah kasarannya. Karena takutnya itu malah kesannya seperti menjatuhkan orang yang kita tegur. Lalu saat kita menegur orang tersebut itu gunakan kalimat-kalimat yang sopan. Meskipun itu ya hanya sekedar kakak kelas satu tingkat kita atau sepantaran kita pun tetap harus menggunakan kalimat yang sopan agar Betul. orang yang kita sapa pun kayak merasa dihargai meskipun hanya sekedar bertegur saja. Oh gitu ya jadi ya. Nah jadi ini tadi pengertiannya akhlakul karimah sendiri adalah akhlak yang baik terpuji yang menghubungkan antara kita sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Nah ini tadi sesuai dengan tema kita nih Kak, di era digital. Nah sebagai generasi Z ini ya, kita kan udah mulai masuk nih ya ke era digital. Era digital sendiri tuh kayak era-era yang seperti apa sih Kak? Era digital atau generasi Z seperti yang tadi Iya, Mbaknya bilang ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu generasi Z itu merupakan orang-orang yang kelahirannya itu dari 1996 ke atas. Mungkin kita sekarang ini kayak Mbaknya kayak saya ini juga bisa dibilang generasi Z gitu. Kelahiran 2000 ya. Tahun 2000 bener banget, generasi Z.
Nah, generasi Z ini juga ada sebutan gaulnya juga ternyata, yaitu generasi net atau generasi internet. Gaul banget sih, Gaul Kak. banget. Iya. Dan pastinya sudah tahu kan kenapa disebut seperti itu. Semua berhubungan dengan digital, gadget, dan juga internet. Makanya kenapa sampai ada bahasa sebutan generasi net. Sedangkan generasi Muslim Z sendiri merupakan generasi muda Muslim ya, yang memiliki sudut pandang terhadap dunia ya, tentang bahwa keimanan dengan modernitas sekarang itu masih bisa berjalan beriringan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini di era digital ini kan kita banyak menggunakan gadget, media sosial. Nah, kita sendiri sering lihat ya kasus-kasus dalam bersosial media. Tentunya buat generasi Z. Ini contoh-contoh kasusnya tuh seperti apa sih, Kak? Ini kalau kita ngambil kasus ya, ini kan ada yang namanya kasus baik dan kasus buruk, atau bisa dibilang dampak positif dan dampak negatif dari era digital sendiri. Mungkin kalau dampak positifnya dulu ya, kita bahas dampak positif sebentar ya. Baik. Dampak positif sendiri mungkin anak muda zaman sekarang itu bisa lebih mengekspresikan dirinya lewat teknologi, lewat digital, lewat media sosial dengan fasilitas yang mungkin lebih luas, lebih mencukupi gitu ya, untuk mendukung mungkin semua kemampuan gitu. Tapi juga pasti ada tapinya, selalu ada tapinya sih. Dampak negatifnya itu masih banyak juga generasi remaja sekarang itu yang sering salah menggunakan teknologi digital, HP gitu ya, gawai gitu, masih sering, termasuk salah satunya penyebaran informasi yang paling kayak sensitif lah kalau menurutku ya, informasi. Penyebaran informasi tuh sekarang tuh cepet banget ya, satset gitu ya kayaknya. Iya dong, internet, teknologi canggih, era globalisasi. Karena cepat, karena penyebarannya secara cepat, kadang banyak generasi yang di satu sisi positifnya bisa digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi baik secara cepat, secara akurat. Tapi di sisi buruk lainnya itu penyebaran mungkin yang kita kenal dengan sebutan hoax, mungkin nggak tahu ya, hoax atau berita-berita palsu itu masih sering terdengar kan sampai sekarang gitu ya, berita viral yang belum tentu kebenarannya itu malah lebih populer gitu. Mungkin yang kita expose di media sosial ini sendiri pun mungkin yang kita niatnya baik mungkin bisa jadi di mata orang lain tuh jadi wah apa nih, jadi jelek gitu kan ya Kak ya. Kan soalnya kita juga, ya itu kita kembali lagi, kalau kita nggak bisa, kalau kita sebagai generasi Z itu belum bisa menyaring, memfilter informasi-informasi yang kita terima secara baik, itu akan dapat timbal balik ke kitanya yang itu buruk. Padahal niat kita baik malah jadinya buruk ya, kayak tadi penyebaran hoax. Apalagi kalau hoax itu mengandung unsur kehidupan pribadi seseorang lah, kan pasti kayak membebankan juga kan, menyinggung, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang diberitakan tersebut gitu. Penggunaan media sosial penyebaran informasi ini sendiri itu juga udah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang kandungannya menjelaskan tentang seruan kepada seluruh umat itu untuk mengajak pada kebajikan, menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan menjauhi mungkar perbuatan buruk. Salah satunya penyebaran informasi tadi. Dan beruntunglah bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan ma'ruf tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari perbincangan kita kali ini adalah kita sebagai generasi Z harus mampu nih ya memfilter, menyaring apapun yang kita dapat dari media sosial. Nah, kita juga jangan lupa berprinsip pada akhlakul karimah. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Mira Nur Latifah yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya nih ya kali ini di program ini dengan baik, dan semoga apapun yang kita bicarakan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Siti Ayah Zahra dan Kak Mira Nur Latifah undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.